pada kesempatan kali ini saya akan mereview sedikit tentang apa yang sudah dipelajari kemarin ya, tentang Autodesk Revit yang 2023. Ketika tampilan awal begini, yang harus kita klik adalah New, terus memilih yang Architectural Template, terus kemudian Project Template, dan kemudian klik OK. Nah, ini adalah tampilan awalnya, jendela awalnya untuk lembar kerja Revit. Di sini di atas ini sudah ada tulisan level 0, artinya kita bekerja pada level 0. Pertama yang harus kita setting di awal adalah unit. Unit, ketik ya, ketik UN, terus kemudian muncul seperti ini. Maka pastikan length dan distance-nya sesuai dengan apa yang kita biasa pakai, misalnya milimeter ya. Terus kita jadikan milimeter, kemudian oke. Distance-nya juga kita jadikan milimeter juga biar matching aja. Terus kemudian desimalnya misalnya 2 places, oke. Nah, sudah oke. Setelah unit sudah sama length dan distance-nya, terus kemudian kita ke grid. Grid ini untuk membuat garis-garis desain ya, mempermudah garis-garis desain kita. Nah, kita klik gridnya, terus kemudian kita bisa klik sembarang di mana aja, terus bikin sepanjang yang misalnya kita suka, terserah di mana aja. Nah, seperti ini. Nah, lalu kemudian untuk mengcopy ke sebelahnya, kita bisa dengan cara menggambar grid ulang ya, garis ulang, dengan cara mengarahkan kursor kita ini pada ujung dari grid sebelumnya. Nah, mengarahkan dari grid sebelumnya, terus kemudian kita mau berapa jaraknya, tinggal misalnya kita sesuaikan dengan ini ya. Ini 4000 artinya 4 meter, maka kita klik di sini, terus kemudian kita tarik ke bawah. Nah, atau bisa juga dengan cara ini, pick lines. Pick lines ini adalah kalau di AutoCAD itu bisa kayak offset lah judulnya ya. Nah, kita pick lines, terus kemudian di offsetnya ini kita tulis jaraknya yang kita inginkan, 4000 misalnya. Nah, kita bisa nggak usah dadak di copy kanan kiri, kita arahkan aja kursor kita, misalnya kita mau kopinya ke kanannya, ke kanan garis ini, maka kita klik kursornya, kita arahkan ke kanannya, terus kemudian klik 1 kali. Kalau misalnya mau ke kirinya, maka si kursor kita arahkan ke kirinya, klik 1 kali. Nah, seperti ini. Nah, pakai pick lines. Terus kemudian kita lanjutkan untuk yang horizontal ya. Untuk yang horizontal ini offsetnya kita nolkan dulu karena kita mau bikin garis yang horizontal. Nah, horizontal dimana saja bebas. Terus kemudian dengan cara pick lines lagi, terus kemudian di offset 4000 ke atas. Nah, tinggal arahkan kursornya ke atas atau ke bawah, ke atas misalnya begini. Lalu kemudian yang horizontal ini biasanya menggunakan huruf, diklik aja 2 kali. Oh, ini sudah selesai ya, kita escape dulu. Terus kemudian ini kan masih huruf, masih angka. Kita akan berubah jadi huruf, ini klik aja 2 kali dan kemudian ketikkan hurufnya. Begitu juga yang atasnya, misalnya begini. Lalu kemudian si garis grid ini kan angkanya atau hurufnya ini defaultnya di bawah dan di kanan. Kalau misalnya kita butuhnya itu nanti di atas, si tulisan 1 dan 2-nya ini, kita bisa memindahkannya atau bisa sekaligus dua-duanya, atas dan bawah juga ada. Kita klik aja garisnya, terus kemudian di sini ada kotak ya, ada kotak. Nah, ini kita bisa centang. Nah, bisa centang. Kalau mau atas bawah, dua-duanya dicentang. Kalau mau di atas doang, berarti yang satu di uncentang. Nah, seperti ini. Begitu juga yang ini, misalnya yang ini pindah ke kanan, atau misalnya mau dua-duanya di kanan juga bisa, dua-duanya kanan kiri juga bisa. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya setelah grid kita sudah buat, kita mau leveling, kita mau belajar tentang level. Tapi kalau misalnya kita masih di level 0 ini, lembar kerja kita, maka si level ini masih nggak aktif nih, di datumnya ini levelnya nggak aktif. Maka kita harus dulu pindah. Di project browser pilih yang elevation. Ini diklik, tanda plusnya diklik, terus kemudian kita klik 2 kali shotnya. Nah, ketika kita sudah begini, maka nampak di sini jendela ya. Jendelanya ada 2, berarti level 0
tadi yang grid kita pakai, yang kita buat tadi, dan shot itu kita bisa lihat levelnya yang sudah ada. Ini adalah level bawaan dari si Revit ya. Nah, kita bisa tambahkan atau kurangi atau ubah jaraknya dengan cara ini kan levelnya level 0. Kalau misalnya kita mau pakai basement misalnya di bawahnya level 0 ya juga bisa. Kita tinggal copy gitu ya, tinggal tambahkan. Nah, cara menambahkan levelnya seperti apa? Ini levelnya diklik. Levelnya diklik. Terus kemudian kita bisa arahkan si kursor kita di level sebelumnya. Misalnya kita mau berapa? 3500 misalnya dari jarak yang level 1. Nah, kita buat aja biar rata sama sininya. Maka kita cari tulisan 3500, maka klik di sini, terus bawa ke sini misalnya. Nah, terus kemudian mau ganti misalnya di escape dulu ya setelahnya. Terus kalau misalnya mau si level 1 ini ketinggian 4000 nih. Kita mau ganti ketinggiannya 3500 juga bisa. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Berarti kalau misalnya ini 3500, kalau jaraknya tadi 3500, maka di sini 7000, kita ganti 7000. Nah, lalu misalnya ini kan tandanya di kiri levelnya, yang ini di kanan. Nah, begitu juga sama dengan yang tadi grid ya. Ini diklik aja, garisnya diklik aja, terus kita bisa pindahkan ke kanan. Ini diancentang gitu. Nah, terus kalau misalnya ini si level 1 dan level 0 kan masih pendek nih garis levelnya, mau kita samakan dengan level 2. Ini kita klik aja garisnya ya, kita klik aja garisnya. Terus kemudian kalau di zoom, di sini ada lingkaran kecil nih, lingkaran kecil. Nah, ini kita klik lingkaran kecilnya, kita geret. Nah, sesuaikan misalnya seperti ini. Nah, gitu. Begitu juga misalnya yang si gridnya ini kan nabrak sama levelnya, mau kita naikin ke atas, diklik aja garisnya, terus kemudian si lingkaran kecil ini kita naikin. Nah, gini. Oke, ini kayaknya juga masih terlalu ini, kita geser lagi ke sini. Nah, kita sudah dapatkan level 0, level 1, dan level 2. Begitu. Mungkin itu untuk datum ya. Untuk datum ada grid dan level. Cukup demikian, bisa dilanjutkan seterusnya.